Halo, shalom. Selamat sore ibu-ibu sekalian, apa kabar semuanya? Tentu semua dalam keadaan sehat, baik, serta dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita boleh jumpa lagi di dalam acara persekutuan Komisi Wanita secara online. Ibu-ibu sekalian, sudah 7 bulan lebih kita tidak pernah berjumpa, bertemu muka, bersekutu di dalam gedung gereja. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita boleh bersekutu bersama-sama secara online di rumah kita masing-masing. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita juga patut bersyukur juga pada Tuhan karena hari ini di dalam rangka bulan keluarga, dalam bulan Oktober, kita boleh bersama-sama mendengarkan ceramah tentang kesehatan oleh Dr. Tina dengan tema menjaga imunitas tubuh saat pandemi. Ibu-ibu sekalian, Dr. Tina, dia adalah seorang dokter umum. Dulunya dia adalah jemaat GKI Taman Cibunut, Bandung. Sekarang beliau boleh bersama-sama dengan kita beribadah di gereja GKI Kanaan. Ya, kita bersyukur, dan beliau juga berpraktek ya di klinik Kimia Farma Priok Tangerang. Ya, ibu sekalian, ini suatu berkat yang sungguh luar biasa. Tuhan boleh memakai Dr. Tina untuk menyampaikan ceramahnya untuk kita semua. Kita patut bersyukur ya ibu-ibu sekalian. Oke, baiklah, sebelum kita mendengarkan ceramahnya, mari kita sama-sama mengangkat sebuah pujian. Anak Allah, Yesus namanya.
masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan terima kasih karena Engkau hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau rela berkorban bagi kami ya Tuhan. Engkau tembus dosa kami ya Tuhan. Terima kasih pada sore hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami boleh bersekutu bersama Komisi Wanita secara online ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau berkati, kami mau mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Dr. Tine. Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami supaya kami dapat mendengarnya dan kami boleh dalam kehidupan kami senantiasa juga boleh menjaga imunitas hidup tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati pada sore hari ini, Kau urapi Dr. Tine yang akan menyampaikan ceramahnya. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan siap kami yang ikut di dalam persekutuan ini, kiranya Tuhan yang memberkati dan memimpin semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, dengan doa kami tidak sempurna. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, marilah sebelumnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 hingga yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu sekalian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan mulai menjadi kekuatan bagi iman kita. Kita boleh tidak saja menjaga tubuh jasmani kita dengan baik, kita juga boleh menjaga iman kita dengan baik. Ya Bapak Ibu, ya ibu-ibu sekalian, saat ini kita akan mendengarkan ceramah yang akan dibawakan oleh Dr. Tine. Shalom ibu-ibu Komisi Wanita GKI Kanaan, perkenalkan saya Dr. Tine. Pada hari ini saya akan mempresentasikan cara menjaga imun tubuh pada saat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan ibu-ibu semua dapat mengerti dan dapat menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Salam sehat untuk semuanya, mari kita mulai. Next. Apa itu sistem imunitas tubuh? Imunitas tubuh itu adalah sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Diibaratkan sebagai pasukan pertahanan tubuh yang dapat memerangi benda-benda asing yang dapat menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Di tubuh kita itu sudah ada 3 lapisan pertahanan tubuh. Yang pertama yang disebut kulit atau asam lambung, kelenjar ludah, air mata, bakteri alami baik di lambung ataupun di usus ataupun di vagina. Terus rambut-rambut halus di hidung itu juga dapat menangkal benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau lapisan pertama ini dapat ditembus, maka lapisan kedua yaitu fagosit, sel natural killer, sitokin itu yang akan bekerja melawan benda asing. Bila itu pun tembus, maka lapisan ketiga yang berkenaan dengan antigen antibodi yang akan bekerja. Lapisan pertama dan lapisan kedua ini disebut lapisan imunitas non spesifik atau bawaan yang ada di dalam tubuh kita. Sedangkan lapisan ketiga ini disebut lapisan imunitas spesifik. Next. Bagaimana cara menjaga imunitas tubuh kita? Ada berbagai hal yang harus diperhatikan supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Yang pertama, konsumsi makanan berserat dan kaya antioksidan. Yang kedua, rutinlah minum vitamin dan mineral, tapi harus sesuai dengan aturan dan anjurannya. Ketiga, rutin berolahraga. Keempat, minumlah air putih minimal 8 gelas sehari. Terus berikutnya adalah istirahat yang cukup, yaitu tidur. Yang keenam adalah hindari stres yang berlebihan. Ketujuh, bersosialisasilah. Walaupun di masa pandemi ini kita tetap dapat bersosialisasi lewat media-media sosial. Karena kita manusia itu adalah makhluk sosial. Pada saat bersosialisasi
tubuh kita menjadi rileks, dan itu akan meningkatkan daya imunitas tubuh. Yang ke-8 adalah berjemur dengan sinar matahari. Berikutnya akan saya jelaskan satu demi satu. Next, prinsip gizi seimbang ini dahulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna. Tapi untuk sekarang setelah tahun 2013 dikeluarkan suatu prinsip makanan gizi seimbang. Nah, itu ada 4 prinsip yang mendasarinya. Yang pertama adalah pentingnya pola hidup aktif dengan berolahraga. Yang kedua, makanlah makanan yang beraneka ragam. Terus ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, antara lain dengan cuci tangan, keadaan lingkungan sekitar yang bersih, dan yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. Next, piramida gizi seimbang ini digambarkan seperti ini, yang terdapat dalam slide. Itu dasarnya yang tadi yang saya telah sebutkan, 4 pilar gizi seimbang itu. Kemudian dilanjutkan dengan minum air putih 8 gelas sehari paling sedikit itu, atau 2 liter. Kemudian di urutan berikutnya adalah makanan pokok. Makanan pokok orang Indonesia antara lain nasi, tapi bisa diganti dengan jagung, sagu, biskuit, pokoknya yang mengandung karbohidrat, atau kentang pun bisa. Orang normal makan sekitar 3-4 porsi. Satu porsi itu digambarkan dengan segenggam tangan orang dewasa seperti ini. Itu ukurannya sekitar 100 gram. Terus kemudian di susunan berikutnya adalah sayuran sekitar 3-5 porsi. Kalau sayuran itu diukur dengan 1 porsi dengan 1 gelas belimbing tanpa kuah. Kemudian buah-buahan 2-3 porsi. Di urutan berikutnya adalah protein nabati ataupun hewani, bisa didapat dari dua-duanya, sekitar 2-3 porsi. Dan yang paling di atas puncak piramida itu terdapat minyak, gula, garam. Itu di situ menunjukkan bahwa di tubuh kita tetap membutuhkan, tapi hanya sedikit. Minyak menurut Permenkes tahun 2013 hanya boleh 5 sendok makan. Kalau gula 4 sendok makan, dan garam hanya 1 sendok teh saja. Itu untuk gizi seimbang. Nah, bagaimana dengan orang kalau diet? Bila Anda berdiet, boleh saja, silahkan, tapi semua gizi itu harus tetap seimbang. Kalau benar-benar diet karbohidrat, sama sekali tidak ada karbohidrat, itu dapat menyebabkan sembelit, gangguan pencernaan, ataupun jadi lemah. Karena karbohidrat itu adalah sumber energi. Kemudian kalau karbohidrat itu kurang, itu dapat juga menyebabkan napas bau. Kenapa? Karena kalau karbohidrat tidak ada, itu akan cadang bahan bakar tubuh kita itu akan didapat dari pembakaran protein dan lemak. Pembakaran protein dan lemak ini akan menyebabkan residu yang membuat mulut bau. Selain itu, kalau karbohidratnya benar-benar tidak ada, itu akan menyebabkan gula darah di tubuh kita itu akan meningkat, sehingga pankreas merangsang insulin yang akan mengikat lemak. Nah, kenapa yang diet karbohidrat, benar-benar karbohidrat, tidak bisa berat badannya turun? Karena proses di sini glukosa tinggi itu mengeluarkan insulin yang mengikat lemak. Nah, kalau yang diet lemak, benar-benar tidak ada lemak juga tidak baik, karena akan menyebabkan sembelit. Tetap harus memperhatikan gizi seimbang. Next. Piramida gizi seimbang yang tadi itu porsinya berlaku dalam sehari. Nah, untuk memudahkannya, kita melihat dalam diagram piring makanku. Itu 1 piring kita bagi 2,5. Dari setengahnya itu 2/3 diisi sayuran, 1/3-nya buah-buahan. Sama dengan hal sebelahnya. Setengahnya lagi itu
Dari setengah itu, sepertiganya untuk lauk pauk dan dua pertiganya untuk makanan pokok. Jangan lupa sambil cuci, sebelum dan sesudah makan, lakukan cuci tangan dan minum air putih setelah makan. Yang berikutnya kita akan membicarakan vitamin dan mineral. Apakah perlu vitamin mineral? Orang sehat sebenarnya dapat memenuhi semua kebutuhan vitamin dan mineralnya itu dari makanan seimbang. Kalaupun perlu, vitamin mineral yang didapat itu harus sesuai dengan anjurannya. Nah, vitamin yang kita tahu itu ada dua. Satu vitamin yang larut dalam lemak seperti A, D, vitamin E, dan K. Dan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Nah, masing-masing vitamin itu memang ada kegunaannya. Seperti vitamin A untuk mata dan untuk kekebalan tubuh juga. Vitamin D untuk tulang dan metabolisme. Sedangkan vitamin E untuk kesuburan, untuk antioksidan juga. Vitamin K itu berguna untuk penyembuhan pembekuan darah. Vitamin yang larut lemak ini bila berlebihan akan disimpan di hati. Tapi semua juga ada batasnya. Kalau berlebihan, sangat berlebihan, itu akan meracunin tubuh juga. Bisa keracunan sampai koma ataupun merusak hati dan ginjal. Sedangkan vitamin yang larut dalam air, vitamin B, itu berguna untuk bermacam-macam, itu mengatasi infeksi, memproduksi antibodi. Itu didapat juga dari berbagai macam makanan yang kita makan. Vitamin C. Nah, ini yang sering jadi problem. Dalam masa pandemi ini, orang berbondong-bondong minum vitamin C dengan dosis tinggi. Apakah itu perlu? Tidak. Karena vitamin C yang diperlukan tubuh hanya sekitar 60 dan 90 mg sehari. Itu jauh dari dosis yang ditawarkan. Vitamin C yang kita dapat ditolerir tubuh itu sekitar 120 sampai 200 mg. Sisanya kemana? Dibuang lewat air kencing. Seandainya kita minum berlebihan, apa efek sampingnya? Efek sampingnya bisa menjadi diare, sembelit, asam lambung naik yang disebut heartburn, itu akan terasa napas sesak, kembung, dada terasa panas. Dan vitamin C yang berlebihan ini juga dapat meningkatkan kadar gula darah. Kenapa? Vitamin C yang ada dalam kemasan yang kita suka dapatkan dengan mudah di supermarket kayak gitu, pasti dilarutkan dalam air gula. Air gulanya itu dapat meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Yang berikutnya kita akan bicarakan mineral. Mineral juga di tubuh kita memerlukan mineral seperti kalsium, fosfor, iodin, seng, besi, tembaga, selenium, dan magnesium. Nah, pada saat yang penting ini untuk daya tahan tubuh, yang penting adalah yang mengandung zinc dan selenium. Tapi sekali lagi saya tekankan, semuanya itu harus sesuai dengan dosisnya, tidak boleh berlebihan, karena semua akan meracuni tubuh kita. Next. Yang berikutnya kita akan membicarakan tentang olahraga. Apakah manfaat olahraga itu? Antara lain mengurangi resiko berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, meningkatkan kebugaran jasmani, dan mempertahankan berat badan ideal. Bagaimana tentang olahraga yang dianjurkan? WHO menganjurkan durasinya itu sekitar 300 menit per minggu. Itu dapat dijabarkan dengan intensitas sedang 30-45 menit dilakukan setiap hari, atau dengan intensitas sedang ke berat bisa 30-60 menit 5 kali seminggu. Apa yang disebut intensitas sedang? Intensitas sedang adalah kita masih dapat berbicara pada saat napas yang terengah-engah. Nah, meskipun terengah-engah, olahraga yang bagaimana yang dianjurkan? Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang memacu detak jantung, seperti berjalan, berlari, bersepeda, ataupun berenang.
Nah, kalau misalnya tetap mau di rumah saja, sepeda statis pun diperbolehkan. Prinsip yang penting tentang olahraga ini adalah rutin dilakukan. Next. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Kualitasnya itu termasuk apa aja? Tidak sering terbangun saat tidur itu. Kemudian bangun pada pagi hari terasa segar, dapat tidur dengan mudah setelah 30 menit berbaring. Adapun kuantitasnya minimal 7 jam. Tidur malam itu 7 jam setiap hari. Tapi itu tergantung juga sesuai dengan umur. Next. Pada slide ini kita melihat kebutuhan tidur itu sesuai usia. Bayi baru lahir membutuhkan 14-18 jam per hari. Makin besar kebutuhannya makin berkurang. Orang dewasa muda butuh 7-8 jam per hari. Sedangkan orang dewasa 7 jam sehari. Lansia memerlukan lebih sedikit 6 jam sehari. Next. Nah, rata-rata orang Indonesia, 2 dari 3 orang Indonesia itu mengalami kurang tidur. Mereka rata-rata tidur 5-6 jam sehari. Bagaimana mengatasinya cara kurang tidur? Salah satunya bisa dengan tidur siang. Tapi tidur siang itu harus diingat, tidak dapat menggantikan kualitas tidur malam. Berapa lama kita melakukan tidur siang? Tidur siang yang benar itu hanya berkisar sekitar 20-30 menit saja. Bisa dilakukan dalam 2 kali sehari. Diusahakan tidak tidur di bawah pukul 3 sore karena akan mengacaukan waktu tidur malam harinya. Nah, biasanya orang yang Senin sampai Jumat tidur kurang 5-6 jam. Pada akhir pekan ada keinginan untuk tidur siang lebih lama. Sebaiknya itu tidak dilakukan. Tidur siang di akhir pekan diusahakan tidak lebih dari 2 jam. Apabila Anda merasa kekurangan hutang tidur, segeralah bayar hutang tidur itu dalam 1-2 hari. Setelah kurang tidur, diusahakan tidur malam lebih awal pada malam berikutnya. Next. Yang berikutnya kita akan membicarakan tentang berjemur. Kapan waktu berjemur itu yang baik? Yang baik itu sekitar pukul 10 sampai 11. Mengapa? Pada gelombang matahari itu mengandung sinar UV. Ada 2 sinar UVA yang panjang. Pada itu saat matahari keluar sekitar pukul 5 sampai pukul 7. Ini tidak baik untuk tubuh karena akan untuk kulit kita terutama dapat menyebabkan resiko kanker kulit ataupun keriput. Sedangkan gelombang B dia akan keluar pada saat disebut juga gelombang pendek pada saat bayangan kita menjadi pendek. Dia akan keluar sekitar pukul 10 sampai pukul 15. Nah, masalahnya kita tuh negara di iklim tropis. Makin siang itu makin terik. Karena itu kita lebih bijaksana mengambil waktu berjemur sekitar pukul 10 sampai 11 saat gelombang UVB-nya itu sudah keluar. Berapa lama? Hanya cukup 10-15 menit saja tiap berjemur. Dilakukan dalam 2-3 kali seminggu itu sudah dapat memenuhi kebutuhan vitamin D di tubuh kita. Kenapa penting vitamin D? Vitamin D itu nanti akan bekerja sama dengan kolesterol yang ada di bawah kulit. Itu akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Next. Yang berikutnya kita akan membicarakan tentang stres. Nah, apa itu stres? Stres adalah gangguan mental yang dihadapi oleh seseorang akibat adanya tekanan. Tekanan itu bisa muncul dari kegagalan individu dalam memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Tekanan ini bisa berasal dari dalam diri sendiri atau dari luar. Bahasa awamnya kita bisa dikatakan kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Nah, apa yang terjadi pada saat stres? Pada saat stres, hipotalamus yaitu bagian dari otak kecil manusia memerintahkan kelenjar adrenal itu mengeluarkan hormon stres yaitu adrenalin dan kortisol.
Bila hormon stres ini keluar, ini akan menyebabkan denyut jantung meningkat, napas cepat, otot siaga. Tubuh kita itu dalam keadaan siaga. Nah, bila stres reda, tubuh itu akan kembali normal. Next. Stres sebenarnya itu adalah dapat menstimulasi sistem imun ini bila berlangsung sebentar. Tapi kalau berlebihan malah menimbulkan efek sebaliknya, menurunkan sistem imun, menurunkan respon tubuh terhadap masuknya benda asing. Stres yang berkelanjutan, berlama, dapat menyebabkan tubuh kita gampang kena virus, flu, virus corona, itu karena daya tahan tubuh kita yang turun. Dapat juga memperlambat penyembuhan, menyebabkan gaya hidup tidak benar, makan tidak teratur, tidak seimbang, makan makanan tidak sehat, dapat lari ke rokok ataupun ke alkohol. Next. Di tubuh kita selain terdapat hormon stres yang telah tadi dibicarakan, ada hormon anti stres. Ada 4 hormon anti stres: hormon dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Kita akan bahas satu demi satu. Next. Yang pertama adalah hormon dopamin. Hormon ini muncul pada saat kita mencapai suatu prestasi atau keberhasilan. Misalnya berhasil mencoba resep baru atau membersihkan rumah dalam keadaan bersih, itu hormon ini yang akan muncul. Diaktifkan dengan tindakan. Salah satu tindakan yang mengaktifkan hormon dopamin ini adalah dengan bersyukur. Selalu bersyukur apapun keadaannya, terutama pada masa pandemi ini. Dopamin ini disebut juga hormon the reward hormone. Kemudian yang kedua kita akan bicarakan dengan hormon oksitosin, disebut juga the love hormone. Hormon ini akan muncul pada saat hubungan antar individu itu baik, hubungan antara teman, antar pasangan, antar komunitas. Hormon ini juga akan diaktifkan dengan sosialisasi yang baik, seperti tadi dibicarakan. Sosialisasi itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga adalah hormon serotonin, disebut juga the calm hormone. Hormon ini akan muncul pada saat kita melakukan aktivitas di luar. Dapat juga diaktifkan bila kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat. Kemudian yang keempat adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini dapat menghilangkan rasa sakit, rasa stres, tidak nyaman. Nah, hormon ini dimunculkan pada saat kita berolahraga ataupun dengan tertawa. Next. Seperti kata Alkitab dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa yang terjadi pada hati yang gembira ini? Next. Pada saat hati gembira, ini akan meredakan respon stres. Rasa gembira itu menekan energi negatif dan meningkatkan energi yang positif. Hati yang gembira dapat mengurangi rasa sakit, salah satu dengan tertawa. Tertawa itu mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan tubuh untuk melawan rasa sakit. Kemudian rasa gembira itu dapat menstimulasi organ tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membuat suasana hati yang menjadi lebih baik. Next. Selain kita harus menjaga imunitas diri kita dengan baik, apalagi yang harus kita perhatikan di masa pandemi ini? Antara lain itu kita harus menjaga jarak 1 meter, kurang lebih 1 meter ya, dari orang lain, menghindari kerumunan, tetap di rumah saja, apalagi kalau merasa tidak enak badan. Kemudian tetap berjemur, membatasi penggunaan transportasi publik kecuali mendesak dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan yang terutama itu tidak banyak memegang area wajah. Kemudian juga kita tetap harus memakai masker. Kenapa masker itu menjadi penting? Next. Masker penting untuk ini, dari diagram ini kita dapat melihat kalau orang carrier COVID itu tidak memakai masker, bertemu dengan tidak memakai masker, hampir 90% penularan. Yang karir tidak memakai masker
bertemu dengan orang sehat yang memakai masker masih 70%. Apabila orang yang carrier itu memakai masker, itu bertemu dengan orang sehat tidak memakai masker masih 5%. Sedangkan orang yang carrier memakai masker dan orang sehat yang memakai masker bisa sangat diturunkan penularannya sampai sekitar 1,5%. Next, lakukanlah juga, jangan lupa cuci tangan yang benar dengan air mengalir selama 20 detik ke seluruh bagian permukaan tangan. Apabila saat di luar Anda ini boleh memakai hand sanitizer, tapi jangan terlalu sedikit. Langkah-langkah mencuci tangan itu tetap harus dilakukan. Next, ini adalah hal-hal penting yang di masa new normal ini yang harus dibawa pada saat bepergian. Misalnya helm bila menggunakan ojek online, tisu kering, masker cadangan, air putih, desinfektan, dan lain-lain. Next. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Puji Tuhan, ceramah sudah disampaikan oleh Dr. Tina. Terima kasih kepada Dr. Tina untuk ceramahnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu sekalian, kita patut bersyukur ya. Ceramah yang selalu disampaikan oleh Dr. Tina sudah mengajarkan pada kita harus menjaga tubuh kita, imunitas tubuh kita dengan banyak minum air putih, banyak makan makanan yang berserat dan berolahraga ya, dan juga tidak boleh stres ya. Ibu-ibu sekalian harus tetap semangat ya. Yang paling penting adalah menjaga hati kita penuh sukacita, senantiasa dekat dengan Tuhan, dan kita senantiasa juga hidup di dalam pimpinan Tuhan ya, ibu-ibu sekalian, karena Tuhan Yesus selalu memimpin dan memelihara dalam hidup kita. Jadi kita juga tetap menjaga imunitas tubuh kita, dan sampai kita juga selalu memuji nama Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan mengakhiri ceramah pada sore hari ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan
persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mengakhiri ceramah dari Dr. Tina ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah ceramah yang disampaikan tentang kesehatan, biarlah kami boleh terus belajar ya Tuhan, menjaga tubuh kami ya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh menjaganya dengan baik ya Tuhan, yang penuh sukacita dan senantiasa bersandar kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah berdoa pada sore hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami dalam tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Seperti Engkau telah mengajarkan kepada kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibu-ibu sekalian, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bertumbuh dalam Kristus, berubah dalam hidup, tetap berubah.